tapi materi ini kan langsung mengajarkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa Ramadan sudah sampai di pertengahan dan waktu sudah hampir berbuka. Alhamdulillah, tentunya ini juga nikmat yang besar yang bisa kita nikmati, kita dapati, kita mendapati bulan Ramadan sampai pertengahan dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini kita menjawab beberapa pertanyaan saja. Tidak melanjutkan pembahasan tentang zakat. Insyaallah di lain waktu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud merapatkan shaf? Apa harus tumit bersentuhan, pundak saling nempel? Kalau tidak rapat, apa hukumnya? Apa keutamaan dari merapatkan shaf? Ya. Tentunya dalam sholat berjamaah ini termasuk perkara yang hendaknya diperhatikan oleh imam untuk mengatur jamaahnya, mengatur shaf jamaahnya. Ya, ada dua hal dalam masalah shaf ini. Yang pertama yakni meluruskan shaf. Meluruskan shaf maksudnya tidak ke depan dan tidak ke belakang. Jadi benar-benar apa? Lurus. Dan ini perkara yang wajib. Perkara yang wajib yang hendaknya sebelum jamaah ditegakkan, imam mengatur makmumnya agar jamaah benar-benar shafnya ini lurus. Benar-benar diluruskan. Tidak boleh ada yang terlalu ke depan, tidak boleh ada yang terlalu ke belakang.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "La tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam meluruskan shaf-shaf kalian, atau sungguh Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar meluruskan shaf, dan di dalam hadis itu juga ada ancaman bagi mereka yang tidak meluruskan shaf. Ancaman bagi mereka yang tidak meluruskan shaf. Maka karena adanya perintah dan adanya ancaman, ini menunjukkan itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib meluruskan shaf. Hendaknya diperhatikan jangan sampai terlalu ke depan dan tidak terlalu ke belakang. Jadi benar-benar shafnya lurus. Patokannya untuk lurus biasanya itu dengan mata kaki. Kalau mata kaki ini sudah sejajar, berarti sudah lurus. Mata kakinya sejajar, bukan ujung jarinya yang disamakan. Kalau jarinya samakan nanti kadang ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Tapi mata kakinya yang disejajarkan. Kalau mata kaki dengan sampingnya itu sudah sejajar, maka insyaallah shaf itu akan lurus. Kemudian ada pun masalah merapatkan shaf, dengan sifat yang disebutkan tadi, dengan sifat menempel antara dua mata kaki. Jadi tempelkan mata kaki sebelahnya dengan sebelahnya, seorang dengan sebelahnya. Maka ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat bab khusus dalam kitab Sahih beliau. Imam Bukhari membuat bab tersendiri. Beliau beri judul bab ilzakil mankibi bil mankib wal qadami bil qadam fi shaf. Bab merapatkan atau menempelkan pundak dengan pundak, lengannya, pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki di dalam shaf. Dan beliau menyebutkan hadis wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibihi wa qadamahu biqadamihi. Yani seorang di antara kami dari para sahabat, dia menempelkan pundaknya dengan pundak sebelahnya dan menempelkan kakinya dengan kaki sebelahnya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum memahami perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meluruskan shaf dan merapatkan shaf, yaitu mereka para sahabat memahami dengan menempelkan mata kakinya dan menempelkan pundaknya dengan sebelahnya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan pemahaman para sahabat ini Ini benar yang dipahaminya. Sehingga banyak dari kalangan ahlu ilmi, para ulama madzhab khususnya, mereka menghukumi menempelkan mata kaki ini dan pundaknya, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagaimana juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bahwasannya menempelkan ini hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah berarti apa? Dikerjakan atau tidak dikerjakan? Iya, dikerjakan. Ini sunnah. Maka Iya dikerjakan. Bukan cuma sunnah berarti ditinggalkan. Bukan seperti itu memahaminya. Karena kebanyakan sebagian orang awam seperti itu. Kalau tahu sunnah, berarti nggak apa-apa ditinggalkan. Tinggalkan saja. Kalau makruh, makruh cuma makruh. Berarti nggak apa-apa dilakukan. Sehingga malah justru yang makruh dikerjakan. Kebalikannya. Ini
pola pikir yang nggak pas, yang nggak pas. Harusnya kalau tahu ini sunnah, ya berarti berusaha untuk dikerjakan. Kalau makruh, maka berusaha untuk ditinggalkan. Ya. Jadi ini pembahasan tentang meluruskan dan merapatkan shaf. Ya. Meluruskan shaf, maka hukumnya wallahu alam yang kuat, yakni wajib. Adapun merapatkan sampai menempelkan mata kaki dan pundaknya itu hukumnya sunnah. Ya. Wallahu alam. Adapun keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf sangat banyak. Disebutkan di sini beberapa saja. Yang pertama, sawu sufufakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shafi min tamamis shalah. Luruskanlah shaf-shaf kalian karena sungguhnya lurusnya shaf ini termasuk kesempurnaan salat. Ketika shaf lurus berarti apa? Salat menjadi sempurna, menjadi lebih bernilai pahalanya. Tentunya ini keutamaan yang besar. Jangan disepelekan. Oh, cuma biar sempurna tetap sah. Iya, tetap sah. Tetapi banyak keutamaan, banyak pahala yang akan berkurang, akan hilang ketika tidak sempurna. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khalali shaf ka'annaha al-hadath." Rapatkanlah shaf-shaf kalian dan dekatkanlah di antaranya, saling mendekatlah dan sejajarkan leher-lehernya. Maka demi Allah, sesungguhnya aku melihat syaitan, dia masuk di sela-sela shaf. Seakan-akan dia ini, syaitan ini apa? Seperti anak kambing. Anak kambing. Sehingga banyak dari para ahli ilmi mereka memberikan pembatasan jangan sampai renggangnya shaf ini sebesar anak kambing bisa lewat. Jangan sampai renggangnya shaf ini melebihi anak kambing bisa lewat. Jangan sampai terlalu besar. Dan karena ini juga mereka para ahli ilmi membolehkan apa? Anak kecil yang belum tamyiz, anak kecil itu apa? Salat di sela-sela shaf saja, satu orang di sela-sela. Walaupun itu apa? Salatnya kan tidak sah. Anak kecil yang belum tamyiz salatnya tidak sah, maka ini sama saja apa? Menjadikan shaf ini renggang. Adanya dia seperti tidak ada apa-apa kan? Karena apa? Karena dia salatnya tidak sah. Ketika cuma satu anak kecil saja, maka ini apa? Ini tidak masalah. Ada batas toleransinya karena masih dengan jarak yang minim. Masih jarak yang sempit. Ini diantara faedah, diantara keutamaan merapatkan shaf. Tentunya masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk wanita yang melakukan sholat pakai pakaian ini pertanyaannya ke pakai pakaian yang terlihat lengannya, bentuk lengannya, terlihat punggung telapak tangannya. Punggung telapak tangan berarti ini. Atau terlihat telapak kakinya. Jadi untuk wanita, aurat bagi wanita di dalam sholat itu seluruh badannya itu aurat kecuali telapak tangannya, kedua telapak tangannya dan wajahnya.
Jadi semuanya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangannya. Telapak tangannya maka zahir dan batinnya. Ini boleh tersingkap, boleh terbuka. Batasannya apa ini? Pergelangan ini, tulang pergelangan ini. Iya. Iya, iya tidak apa-apa. Zahirnya tidak apa-apa. Apa? Telapak bagian luar ini tidak apa-apa. Termasuk telapak tangan. Iya. Boleh tersingkap. Tentunya telapak tangan tertutup itu lebih lebih utama. Tertutup itu lebih utama. Iya. Karena khawatir kalau cuma apa menutupnya itu ngepres nanti apa dalam pertengahan sholat itu akan menyingkap lengannya, menyingkap lengannya. Ini apa? Ini hendaknya diperhatikan. Adapun telapak kaki hendaknya ditutup. Pendapat yang kuat telapak kaki ini harus tertutup. Sehingga ketika pakaian untuk sholatnya itu minim, maka hendaknya pakai kaos kaki atau yang semisalnya yang menutup telapak kakinya. Jangan sampai kelihatan. Ya. Ini aurat bagi wanita yang hendaknya dijaga. Karena ketika tersingkap auratnya, maka bisa tidak sah sholatnya. Ya. Karena menutup aurat termasuk syarat dari sahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Iya, kalau pakaian yang kurang syar'i ya hendaknya dijauhi. Hendaknya dijauh, jangan sampai dengan pakaian yang terlalu mepet, terlalu apa? Terlalu ketat ya, terlalu ketat. Hendaknya pakaian wanita itu yang longgar dan tebal. Jangan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ya, ya hendaknya dijauhi pakaian-pakaian yang seperti itu. Apalagi di dalam sholat. Ya, apalagi di dalam sholat. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang apa yang dilakukan mengganti puasa atau membayar fidyah buat wanita yang sedang hamil tua. Terus kalau sudah lahir menyusui bayinya selama 2 tahun. Iya. Hukum tentang wanita yang hamil dan menyusui ini apa? Ketika mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, terus bagaimana dia mengganti puasanya? Di sini ada silang pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Adapun pendapat yang kuatnya, yang paling kuatnya, wallahu a'lam bishawab, yang paling kuatnya, ya, bukan yang lainnya nanti terus apa divonis divonis apa divonis keliru sesat atau yang lain tidak. Cuma ini saya pilihkan yang kuat menurut kami. Karena memang semua pendapat ini ada asarnya dari sahabat, ada asarnya dari sahabat. Yang paling kuatnya yakni pendapat yang pertama, yakni wajib bagi wanita yang hamil dan menyusui itu mengkodok puasanya, mengkodok saja, mengganti puasanya di hari yang lainnya, di mana dia mampu, kapanpun waktunya. Tidak perlu ada fidyah. Dan ini apa pendapat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfa salati was-shauma wa 'anil hubla wal murdi'." Sesungguhnya Allah taala menghapus dari orang musafir setengah salatnya dan puasanya. Dan juga Allah menghapus bagi apa? Wanita yang hamil dan menyusui. Menghapus puasanya. Maksudnya apa? Dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi apa? Ada kewajiban bagi musafir
mengganti di hari yang lainnya. Mengganti puasa di hari yang lainnya. Iya, ini pendapat yang lebih kuatnya. Adapun pendapat yang keduanya yang apa? Yang lumayan kuat juga, yakni ada perincian. Jika dia wanita ini yang hamil dan menyusui ini tidak berpuasanya karena khawatir bermudarat pada dirinya saja, maka wajib bagi dia mengqadha puasanya, mengganti puasanya saja. Tapi apabila wanita yang hamil dan menyusui ini tidak berpuasa karena khawatir membahayakan janinnya atau bayinya ketika berpuasa, maka wajib bagi dia mengqadha, mengganti puasanya dan membayar fidyah. Ini pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang berpendapat yang lain yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya cukup bagi orang hamil, wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Tapi yang paling kuatnya wallahu a'lam bishawab, yakni dia wajib mengqadha puasa, mengganti puasanya di hari yang lain saja. Ini pendapat dari Abu Hanifah rahimahullah. Ini pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat, bolehkah zakat dibagi kepada keluarganya? Dibagikan ke keluarganya. Iya, jawabannya boleh saja dibagikan kepada keluarganya. Maksudnya keluarganya ini siapa? Ini yang jadi masalah. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, wa 'ala dirrahimi thintani, shadaqatun wasilah." Zakat kepada orang miskin itu ya sekedar zakat saja. Sebuah zakat saja. Adapun zakat kepada yang masih ada hubungan kerabat, hubungan darah, maka ada dua hal, yakni bernilai zakat dan juga menyambung silaturahim. Jadi dari hadis ini lebih utama zakat ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada yang masih memiliki hubungan darah. Karena ada dua nilai, dua faedah. Selain untuk menunaikan zakat, juga untuk menyambung silaturahim. Tapi keluarga yang dimaksudkan di sini, hubungan kerabat yang dimaksudkan di sini, mereka bukan keluarga yang menjadi tanggung jawab dia menafkahinya. Bukan orang tuanya dan bukan anaknya, bukan istrinya. Kalau pamannya, bibinya, kemudian saudaranya, maka ini apa? Ini diperbolehkan, bahkan lebih afdal daripada memberikan kepada orang miskin lainnya. Tapi kalau saudaranya ini dinafkahi setiap hari, dia yang menafkahi, ya tidak boleh. Intinya yang menjadi apa? Syaratnya yakni ketika keluarga ini menjadi tanggung jawab kita dalam menafkahinya, maka tidak boleh kita memberikan zakat kepadanya. Terutama apa? Orang tua dan anaknya. Tidak boleh zakat diberikan kepada orang tua dan anak. Itu sudah kewajiban kita kalau itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, siapakah yang berhak menerima zakat fitri dan zakat mal? Iya, ini pertanyaannya umum sekali. Jadi ada 8 asnaf itu, 8 asnaf yang apa? Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Nanti jangan apa? Lihat. Surah Taubah ayat 60. Kepada siapa saja.
zakat fitr dan zakat mal. Ini salah satu pendapat ya. Jumhur pendapat zakat fitr ini juga diberikan kepada 8 asnaf itu. Madzhab Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Syafi'iyah, zakat fitr juga diberikan kepada 8 asnaf itu. Adapun pendapat dari Malikiyah, zakat fitr itu diberikan cuma kepada fakir miskin saja. Ya, kepada fakir miskin saja. Berdasarkan ucapan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dalam rangka untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang keji selama berpuasa, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini hikmah dari zakatul fitr, untuk mensucikan orang yang berpuasa dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka kalau melihat hikmah perkataan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi menunjukkan zakat fitr itu diberikan kepada fakir miskin saja. Ya, fakir miskin saja. Ini zakatul fitr. Ya. Dan itu pendapat yang kuat ya. Secara dalil itu pendapat yang kuat. Ya. Karena ini dalil yang khusus. Adapun dalil yang surat Taubah ayat yang ke-60 itu apa? Nas yang sifatnya umum. Zakat mal masuk di sana zakat mal. Ya. Kemudian apa perbedaan dari fakir dan miskin? Perbedaan fakir dan miskin apa? Kalau fakir ini lebih parah ya kondisinya ya. Fakir ini kondisinya lebih parah. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hariannya dari separuhnya. Ya, biasanya diberi penjelasan seperti itu. Apabila kebutuhan pokok seharinya itu 10, maka dia bisa menutup cuma tidak sampai 5, 2, 3 sampai 4 saja. Ini fakir. Kalau miskin, dia lebih ringan. Dia bisa mendapatkan penghasilan, akan tetapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dia cuma bisa memenuhi 6, 7, 8 atau 9 saja, tidak sampai kebutuhan full penuh 10. Ya. Ini miskin. Akan tetapi kalau disebutkan dalam nas, dalam ayat atau dalam hadis disebutkan fakir saja, atau disebutkan tadi tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada miskin, orang-orang miskin, maka masuk di sana fakir juga. Ketika disebut miskin, maka fakir ikut masuk juga. Ketika disebut fakir saja, maka miskin ikut juga. Karena dua-duanya ini ketika berpisah, ini masuk makna yang lainnya. Makna yang lainnya. Ketika bersendirian, dia masuk dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini perbedaan fakir dan miskin secara ringkas. Iya, pertanyaan selanjutnya tentang i'tikaf. I'tikaf itu ngapain ya? Dan apa maksud dan tujuan dari i'tikaf? Ya, kalau tujuan orang i'tikaf macam-macam ya. Kalau tujuan orangnya ya macam-macam ya. Tapi tujuan i'tikaf yang syar'i ya ini apa? Yang paling utamanya dalam rangka taharri Lailatul Qadar, dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ya. Kemudian tujuannya dalam rangka biar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, melupakan perkara-perkara dunia. Ya.
Iya, itu di antara tujuannya, di antara kalau apa yang dilakukan ketika i'tikaf ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, membaca Quran, kemudian apa lagi? Bermajlis ilmu, di sana ada majlis ilmu misalnya, dan yang lainnya, bisa sholat atau yang lainnya. Iya. Intinya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngumpul di masjid tapi apa? Cuma ngobrol saja, malah justru pindah ngobrolnya yang sebelumnya di rumah pindah ke masjid. Ya. Itu bukan etika. Itikaf tapi chattingan, iya itu menyibukkan diri, itu menyibukkan diri. Karena tujuannya biar dia sementara melepaskan dari perkara dunia untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian itikaf itu untuk putra saja, juga putri, ataukah juga untuk putri? Iya, itikaf ini untuk putra dan putri, untuk laki-laki dan perempuan. Itikaf itu untuk laki-laki dan perempuan. Tentunya tapi ada catatan-catatan kalau bagi wanita. Kalau bagi wanita ada catatannya, jangan sampai berkumpul malah justru laki-laki dan perempuan, justru malah ngobrol banyak bergaul. Tidak boleh. Hendaknya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak menjadikan fitnah dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada dua lagi. Ada tiga. Yang terakhir ini saja. Doa zikir pagi dan petang yang bacaannya subhanallahi wa bihamdih yang dibaca 100 kali. Apa bisa dilanjut dengan subhanallahil azim? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali gitu maksudnya. Ya. Iya, datang dalam hadis-hadis yang memerintahkan atau yang menunjukkan dalam zikir pagi dan petang, yakni dengan lafaz subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Membaca cukup subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Atau dalam lafaz yang lain subhanallahil adimi wa bihamdihi. Subhanallahil adim wa bihamdihi 100 kali juga. Adapun lafaz subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adim ini bukan ada lafadznya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani khafifatani 'ala lisani. Ada dua kalimat yang ringan di lisan. Sakilatani fil mizan. Tapi berat pada timbangan. Habibatani ila Rahman. Keduanya yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, yakni kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi hadis di situ tidak menunjukkan atau tidak memerintahkan untuk membaca 100 kali atau yang semisalnya. Tidak. Ya, itu cuma dalam rangka untuk menunjukkan itu dua kalimat yang berat timbangannya di mizan. Ya. Sehingga ketika mau zikir subuh atau zikir sore petang, maka yang lebih afdalnya sebagaimana datangnya nas, yakni dengan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Atau subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Ya. Ini yang lebih afdalnya. Akan tetapi kalau mau membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, maka apa? Maka itu perkara juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Perkara yang tidak masalah. Ya wallahu a'lam. Itu saja yang bisa kita sampaikan di petang hari ini. Masih ada dua pertanyaan tapi insyaallah di pertemuan yang akan datang mungkin ada salah kata, salah ucap, yang minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.